Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat kreatif. Kembali di sini dengan Bu Dwi Koni Mahendresari. Podcast yang 13 akan kita lanjutkan untuk sharing Ria. Oke, untuk yang pertama yaitu kita langsung aja ya. Maaf dengan judul kita kembali ke pengembangan ekonomi kreatif ya. Pengembangan ekonomi kreatif, alasan pengembangan ekonomi itu apa ya, terutama pengembangan ekonomi kreatif, yaitu menurut Departemen Perdagangan RI ada 6 alasan nih mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan ya, sebagai berikut. Untuk satu atau yang pertama, ekonomi kreatif berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah peningkatan ekspor. Ini untuk kontribusi ya, yaitu terhadap PDB, lapangan pekerjaan dan peningkatan ekspor. Kemudian yang kedua mengenai ekonomi kreatif berdampak sosial, yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan toleransi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi kreatif itu akan mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu dapat merangsang ide dan gagasan, kemudian dapat merangsang pula penciptaan nilai. Ini sudah dibahas di podcast sebelumnya. Bagaimana dengan kita untuk meningkatkan kualitas hidup karena berhubungan dengan ekonomi kreatif atau ide yang bernilai atau ada nilai tambahnya ya. Kemudian peningkatan toleransi sosial, dengan demikian kita akan menciptakan tenaga kerja yang lainnya. Kemudian ekonomi kreatif yang merangsang ide dan gagasan, dengan adanya ekonomi kreatif kita akan terpacu untuk selalu mencari ide kadang tidak bisa datang sendiri, dan kadang bahkan kita mesti sampai merenung, kemudian sampai kita mencari suatu tempat yang di kita harus mencari ide gitu kan. Contohnya saja pencipta lagu, terkadang ide itu akan muncul sendiri, tapi kadang-kadang ide itu harus dicari. Entah mesti dicari dari kehidupan sosial, entah dicari dari kehidupan diri sendiri, atau dengan situasi yang saat ini sedang marak ya. Oke. Nah, kemudian dengan ekonomi kreatif sumber daya terbarukan yaitu berbasis pengetahuan ya. Jelas yang terbarukan ini ekonomi kreatif sangat diperlukan adanya pengetahuan baru, wacana yang selalu harus kita gali ya teman-teman kreatif. Jadi jangan patah semangat untuk selalu mencari ilmu, untuk selalu menggali harus menggali potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi tidak bisa semua itu datang secara instan atau datang secara tiba-tiba. Ya, bisa datang secara tiba-tiba, tapi terkadang itu butuh yang namanya persiapan. Ya, meskipun itu tahu-tahu datang ada ide, tapi harus dipersiapkan juga apakah ide ini mampu akan kita laksanakan atau mampu akan kita wujudkan, atau bahkan mampu menjadi suatu realita yang bisa berguna ya untuk masyarakat, bahkan untuk diri kita sendiri. Kemudian ekonomi kreatif dapat menciptakan iklim bisnis disebabkan karena dapat menciptakan lapangan usaha. Ya, dengan adanya dapat menciptakan lapangan usaha, otomatis jika kita seorang entrepreneur atau leader, kita akan membutuhkan tim atau teman ya, seperti yang Ibu Koni sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa kita sometimes kita membutuhkan tim. Baik itu sekarang kita masih alone atau sendiri, tapi kita akan membutuhkan sarana-sarana yang lain sebagai pendukung dari mengaplikasikan ide kita. Ya. Kemudian berdampak bagi sektor lain, yang jelas apabila lapangan kerja ini tercipta, pasti akan berdampak pada sektor-sektor lain dengan bertambahnya pendapatan di lokasi kita, dengan bertambahnya pendapatan secara daerah, regional, nasional maupun internasional, jelas akan menjadikan dampak bagi sektor yang lain, gitu ya. Kemudian dapat memperluas jaringan pemasaran. Nah, dengan adanya dampak-dampak tersebut, maka kita akan bisa memperluas jaringan pemasaran baik secara otomatis maupun terkoordinir maupun secara sistem. Ya, di sini adalah kalau secara otomatis
kita ngobrol atau kita sebut dengan pemasaran secara word of mouth, atau kita kenal sekarang ini adalah getok tular. Ya, dari memperluas jaringan pemasaran ini, kita secara tidak langsung teman-teman ya, viral itu salah satunya dari bentuk promosi word of mouth ya, dari getok tular. Nah, karena apa? Dari getok tular itu yang sekarang kita lebih familiar dengan viral ya, dengan viral. Nah, itu sama yang dulu itu disebut dengan getok tular tersebut. Jadi orang akan mengetahui dari mulut ke mulut. Dan informasi itu diketahui bukan dari papan iklan atau dari media cetak atau media visual, tapi kita ketahui dari itu tersebut, bahwa kita setelah kita berwisata di suatu tempat atau kita melakukan wisata kuliner, kemudian kita akan bercerita kepada pasti yang terdekat kita adalah teman terdekat atau keluarga sendiri. Kita akan menceritakan bahwa ada namanya tempat kuliner yang sangat bagus banget ya, kemudian sangat nyaman sekali, familiar, kemudian kita view-nya adalah pemandangan dan sebagainya. Nah, dari situ kita menceritakan itu secara otomatis itu akan terjadi sebuah promosi ya, yang disebut tadi getok tular itu tadi. Jadi jangan mengabaikan bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya promosi secara getok tular atau word of mouth. Itu lebih efisien dan lebih efektif dan ekonomis tentunya kan, karena kita nggak memerlukan atau nggak membutuhkan bahwa kita tidak harus membayar biro iklan, atau kemudian kita nggak perlu bayar di iklan di suatu media sosial dan seterusnya. Nah, tapi sometimes kita memerlukan yang namanya gambaran ya, media gambar. Kita membutuhkan promosi itu harus ada juga sekali waktu di media sosial misalnya. Itu setelah kita viral, kita tunjang dengan hal tersebut. Karena apa? Sekarang gadget kan ada di genggaman kita. Setiap orang memegang gadget, kita akan memerlukan informasi-informasi baik itu dari mancanegara, pariwisata lokal maupun mancanegara, sehingga semua sekarang dengan mudahnya akan dicari atau di searching di Google ya, kemudian akan di searching di media sosial yang saat ini sudah sangat melekat dan familiar dalam diri kita, dalam gadget kita ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter gitu, bahkan sekarang TikTok seperti itu akan lebih mudah lagi ya teman-teman kreatif. Jadi manfaatkan kalau kita memiliki ide, kemudian kita ingin menjadikan ide itu sebuah nilai yang positif atau nilai tambah, manfaatkan media sosial tersebut. Oke. Kemudian dengan ekonomi kreatif dapat meningkatkan citra dan identitas bangsa, yaitu melalui cara meningkatkan turisme, kemudian mengembangkan ikon nasional, kemudian membangun budaya dan warisan budaya, serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai lokal. Contoh dengan pengembangan ekonomi kreatif masing-masing di daerah seperti kota Surakarta yang tercinta ini. Jadi kita di sini terkenal dengan kota batiknya ya, otomatis dengan meningkatkan turisme, otomatis dengan media sosial yang kita aktifkan dan kita tonjolkan untuk mengenai pariwisata yang ada, mengembangkan nilai-nilai budaya warisan yang ada di kota kita sendiri, otomatis akan meningkatkan turisme ya, baik itu lokal maupun mancanegara. Kemudian mengembangkan juga ikon nasional, otomatis seorang turis yang datang dari mancanegara, kemudian dia ikon yang pertama adalah Indonesia. Setelah Indonesia, ikon yang kedua dia akan terbersit dalam pikirannya adalah kalau batik mesti mengunjunginya di kota Solo atau Yogyakarta atau Pekalongan dan sebagainya. Kemudian kalau Pulau Dewa pasti akan mengunjungi di Pulau Bali, kemudian di Pulau Seribu dan seterusnya. Nah, dari situ maka ikon itu sangat diperlukan, kemudian sangat penting sekali dengan adanya ekonomi kreatif hingga meningkatkan cerita dan identitas bangsa. Ya. Kemudian next, pengembangan ekonomi kreatif ada 3 alasan
ya, mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia ini teman-teman kreatif. Ya, salah satunya alasan fungsional itu apa? Dengan peranan ekonomi kreatif dalam perekonomian Indonesia ini ya. Kemudian alasannya itu politis karena secara politis merupakan kewajiban pemerintah menciptakan iklim ekonomi kreatif. Ya. Kemudian alasan pembaruan yaitu bahwa ekonomi kreatif menciptakan pembaruan dalam ekonomi kreatif meliputi pembaruan sumber daya alam salah satunya. Kemudian untuk pembaruan sumber daya alam ini membutuhkan proses, di samping sekarang itu yang namanya sumber daya alam itu memiliki keterbatasan kuantitas, sehingga kita tidak bisa dong tentunya kita akan beralih sementara kepada sumber daya manusianya atau SDM. Jadi karena sumber daya alam pasti akan mengalami pengurangan dan mengalami kepunahan sampai seperti itu. Jadi sumber daya manusia ini yang sekarang saatnya harus kita kreasikan. Ya, makanya untuk industri kreatif inilah akan membutuhkan ide-ide, akan membutuhkan yang namanya input dari masyarakat bahwa kita akan memberdayakan yang namanya sumber daya manusia yang sekarang sangat dibutuhkan sekali. Dan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan kesulitannya apa saja dalam pengembangan industri kreatif. Begini teman-teman kreatif, bahwa kekuatan dan kelemahannya adalah satu, potensi penduduk dan jumlah penduduk tentunya ini sangat kuat sekali ya, dan sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan industri kreatif. Karena apa? Potensi penduduk yang sekarang ini sudah mulai demografi, bonus demografi sekarang itu bahwa usia produktif antara 15 tahun sampai 64 tahun untuk target tahun 2020 sampai 2030. Ini artinya apa? Jadi daya saing semakin kuat ya teman-teman kreatif. Oke. Kemudian kaya budaya dan warisan budaya. Ini semakin harus kita gali lagi nih teman-teman kreatif ya. Silakan mau mencari ide itu, kita cari, kita gali dari pemanfaatan atas kekayaan budaya yang ada di Indonesia ini sendiri. Bahkan di daerah lokal kita sendiri itu bisa dikembangkan atau diperbaharui, atau kita mencari yang lama kemudian kita jadikan sebuah produk unggulan. Oke. Kemudian sumber daya alam ini sangat berlimpah ya teman-teman kreatif, baik ini di daerah di lokal Surakarta aja pasti teman-teman sudah bisa digali dengan banyak, dengan ide batiknya, kemudian seninya, kemudian kulinernya yang sekarang lagi hit ya, lagi tren adalah wisata kulinernya. Sehingga silakan digali, mau di budayanya kah, atau kita mengembangkan perbatikannya, atau kita akan mengembangkan di kulinernya. Ya, sekarang lagi tren kuliner ini. Kemudian yang yang keempat, kemudian industri kreatif tersebar di berbagai wilayah tanah air. Karena bahan baku industri kreatif kebanyakan bukan impor tetapi berasal dari lokal, ya. Jadi ini PR teman-teman kreatif nih, bahwa bahan baku industri kreatif di lokal saja sebenarnya bisa banyak ya digali ya. Salah satunya dari bahan-bahan mungkin dari produksi batik, kemudian jamu ya. Dari jamu itu bisa kita kembangkan lagi, kita mungkin bisa menjadi kemasan jamu itu, bagaimana industri ini bisa diekspor atau dikemas menjadi sebuah minuman yang bisa lebih menarik lagi, sehingga jamu tidak hanya dikenal bagi orang tua saja atau kaum yang sudah berusia. Jadi kita gimana caranya mengemas jamu ini menjadi selera milenial ya. Mungkin dikombain kali ya dengan kopi ya, yang sekarang ini lagi marak yang namanya warung kopi. Bisa juga ini dikombain dengan jamu. Siapa tahu ya teman-teman kreatif bahwa hal ini menjadikan salah satu ide yang bisa dikembangkan, karena jamu adalah merupakan salah satu kearifan lokal yang harus kita kembangkan. Oke, itu salah satu ide. Kemudian kelemahannya atau weakness seperti ditemukan dalam buku kerajinan
ya. Tahun 2006, dicetak tahun 2006, halaman 110 sampai 112, itu nomor 1, lemah dalam desain produk, baik dalam jumlah maupun kualitas desain pekerjaan, ya. Ini PR berarti ya buat teman-teman kreatif, sehingga nanti pada saat kita di kelas, pada saat ada kerja kelompok mengenai kerja kreatif atau kita harus menciptakan sebuah bisnis baru yang di sini akan dikerjakan dalam kelompok, silakan, ini merupakan ide bahwa kelemahan ini harus kita gali lagi di mana kelemahannya, kemudian teman-teman kreatif bisa menjadikan kelemahan ini adalah suatu peluang, ya. Kemudian lemah dalam mengkomersialisasikan produk. Nah, dalam mengkomersialisasikan produk ini juga sebuah PR buat teman-teman kreatif nih. Silakan nanti di dalamin ya untuk materi ini nanti. Oh, ini peluang. Jangan dikatakan bahwa kelemahan itu menjadikan kita menjadi mundur, atau jangan mengejar yang melemahkan. Tapi justru kejarlah kelemahan ini menjadikan kita sebuah peluang. Ya. Oke. Yang berikutnya, kurang memahami manajemen produksi dan bisnis. Memang untuk saat ini kita diperlukan kalau mau terjun dalam bisnis, dalam UMKM atau entrepreneur, carilah komunitas yang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan arahan dari apa yang akan kita geluti bisnisnya nanti, ya. Cari komunitasnya, cari kelompok-kelompok yang mendukung. Oke, itu sangat penting karena kita akan mendapatkan wacana yang akan lebih banyak, wacana yang lebih luas dalam mengembangkan hasil nilai tambah dari produksi yang akan kita ciptakan. Kemudian etos kerja dan produktivitas yang masih kurang ya, terkadang dengan adanya pengaruh dari luar eksternal ya, biasanya bahkan internal pun ya, biasanya dari internal adalah malas, putus asa, belum ternyata kayaknya nggak ada minat nih sama barang saya, kayaknya orang-orang nggak ada yang melihat atau melirik dengan produk saya. Itu justru harusnya digali. Setelah kita menggali apa kekurangan kita, baru kita melihat yang lainnya atau cari inovasi yang lain. Jadi sebelum kita berhasil dalam satu titik atau dalam satu usaha, jangan kita menyerah dulu, ya, bahwa siapa tahu itu memang sebuah peluang karena kita belum tahu, karena kita belum ada etos kerja yang oke, dan kita belum masih kurang produktif ya. Jadi karena ada kurangnya wacana, kemudian karena kita kerja sendiri, nggak ada kelompok, jadi nggak ada effort ya. Jadi kita sangat penting sekali bahwa etos kerja itu berpengaruh dengan adanya produktif dalam ekonomi kreatif. Kemudian menganggap industri kerajinan bukan tempat berkarir yang menjanjikan, no way ya. Ini sangat menjanjikan teman-teman kreatif, tinggal ini dia kreatifkan atau dikreasikan. Dari podcast sebelumnya bahwa berikan ide ini yang nggak ada menjadi ada. Kemudian bahkan sekarang ini bukannya anak-anak muda sekarang ini seperti sobat-sobat kreatif di sini adalah bahwa biasanya banyak berpikir itu out of the box ya. Jadi yang nggak mungkin itu pasti jadi mungkin, yang nggak ada bisa diadakan. Jadi lihat di sini peluangnya. Jadi bahwa anggap industri kerajinan yang bukan tempat berkarir ini justru akan menjadi peluang. Jadikanlah ini sebuah peluang. Jadi jangan menjadikan bahwa itu hal yang kuno. Itu seleranya buat orang-orang tua atau orang-orang zaman dulu. Jangan justru seperti itu. Seperti yang Bu Koni sebutkan tadi bahwa siapa tahu jamu itu bisa dikombin dengan kopi, karena sekarang ini kopi menjadikan sebuah gaya hidup ya, bahwa kita mau ngopi itu menjadikan sebuah gaya hidup zaman sekarang. Nah, siapa tahu dengan adanya kita ingin melestarikan budaya yang ada, melestarikan hasil rempah yang ada di bumi ini, terutama di Solo yang terkenal selain batiknya juga terkenal dengan jamunya. Jadi kenapa nggak kita combine gitu ya. Nah, jadi kan itu sebuah
peluang teman-teman kreatif. Dan belum adanya gerakan pengembangan industri kreatif yang menyentuh tingkat bawah dan baru tahap wacana. Ya, begitu deh. Kalau yang namanya cuma wacana aja tapi kita tidak merealisasikan, tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau wacana itu kita jadikan sebuah ide, kemudian kita kembangkan lagi untuk apa? Kita support lagi, kita kembangkan lagi untuk menjadi nilai, sebuah nilai. Kemudian kita kembangkan lagi menjadi nilai tambah dan akhirnya bermanfaat untuk semuanya dan dikenal oleh semuanya, why not? Gitu. Kemudian peluang, opportunities ya. Pangsa pasar hasil industri kreatif baik lokal, nasional maupun global cenderung meningkat. Nah, ini merupakan sebuah angin segar ya buat teman-teman kreatif. Bahwa sekarang kita lihat nih pasar industri kreatif tuh sangat sudah tersupport ya karena adanya gencarnya pemerintah untuk memotivasi, mensupport bagi entrepreneur muda, mensupport untuk kreasi industri kreasi yang lainnya itu untuk meningkatkan taraf hidup yang sekarang ini, yaitu masuk ke global 4 ya. Kemudian ada kecenderungan semakin diminatinya hasil industri kreatif ya. Oke, sekarang karena gadget ada di genggaman kita, informasi, ilmu, pengetahuan itu semua juga ada di genggaman kita. Jadi manfaatkan apa yang kita pegang yang paling terdekat sekarang itu apa. Terkadang yang paling dekat adalah bukan family, tapi yang terdekat adalah gadget kita. Manfaatkan gadget itu menjadikan sebuah nilai tambah, yaitu bisa menghasilkan, bisa memberikan menambah termotivasinya, mensupport sebagai support ide kita, sebagai support pekerjaan kita, sebagai support gaya hidup kita, sebagai support bahwa dari gadget ini kita bisa menciptakan suatu kreasi kreatif, kemudian menjadikan sebuah industri, kemudian menjadi ekonomi kreatif, masuk dalam ekonomi kreatif ya. Kemudian ekspektasi konsumen terhadap produk industri kreatif semakin tinggi teman-teman. Jadi ini angin segar ini harus dimanfaatkan ya. Jadi nanti pada saat kita di kelas Ibu harap teman-teman kreatif nanti akan menciptakan sebuah ide ini menjadi nilai tambah ya, semangat. Kemudian yang D, tantangan atau challenge industri. Hari-hari gini nih lagi trennya challenge gitu kan. Nah, yuk kita challenge ini hal-hal yang produktif. Ya, contohnya nomor 1 tentang tantangan di sini adalah globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya saing yang tinggi. Semakin tingginya persaingan produk dari luar dan jumlah pesaing. Jadi kita harus termotivasi lagi ya untuk mengembangkan ide-ide tersebut. Kemudian semakin tingginya persaingan produk, kemudian kualitas produk pesaing yang relatif tinggi juga karena sudah menggunakan perangkat teknologi. Kemudian kemajuan teknologi yang semakin cepat ya. Ini sekarang sangat mudah sekali untuk zaman ini itu karena support dari dunia teknologi sangat mendukung ya teman-teman. Dan kurang diminatnya produk dalam negeri oleh sebagian besar masyarakat, ini harus kita jadikan sebuah tantangan ya. Oke. Kemudian kesulitan dari pengembangan ekonomi kreatif ini sendiri yaitu adanya jelas biasanya klasikal ya, kekurangan modal ya, kekurangan keterampilan kewirausahaan, kemudian kekurangan infrastruktur dan kelembagaan. Kekurangan modal ini biasanya bermacam-macam ya, terutama untuk lack of capital ini jangan dijadikan sebuah kesulitan, bahwa yang terpenting di sini adalah ide ini akan kita jadikan kita bangun dulu. Kemudian untuk modal sekarang dipermudah dengan adanya kelompok-kelompok UMKM dan kemudian bahkan pemerintah juga mensupport hal ini. Nah, kemudian kita kembangkan bahwa atau kita bisa bertanya bagaimana kita untuk mendapatkan modal dari mulai yang terbawah dulu. Kalau kita akan merambah dari yang awal,
di RT-RT pun dalam skup yang paling kecil pun itu sangat sangat mensupport ya. Pemerintah kota dari kecil itu mensupport UMKM untuk dikembangkan dan dikelola, kemudian disupport oleh pemerintah di sini. Ya, nanti bisa cari informasi di situ. Kemudian kekurangan keterampilan berwirausaha. Kekurangan keterampilan ini tadi yang selalu Bu Koni sebutkan, bahwa kita perlu wacana, kita perlu pengetahuan, dan kita carilah komunitas yang bisa mendukung dari pengembangan ide kita ya, untuk kreasi kita. Kemudian ada beberapa indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan tantangan industri kreatif, yaitu gagasan berkreasi, kerjasama, kolaborasi ya, yang kita sebutkan tadi. Kemudian inovasi produk, yang sudah mempunyai produk yang harus diinovasi lagi. Kemudian inovasi metode produksi, gimana supaya menciptakan produksi ini tidak terlalu lambat, tapi kita memprosesnya bisa menjadi lebih cepat. Nah, ini wacana ini harus kita gali lagi ya teman-teman. Kemudian sumber daya manusia, kita kembangkan, jangan stuck atau jangan melakukan hal yang berulang-ulang, jualan aja kemudian atau kita cuma posting saja, tapi kita harus kembangkan dengan sumber daya manusia kita. Kita harus belajar juga. Kalau mau mengikuti kursus-kursus juga it's okay, lebih baik tentunya. Kemudian kita melihat, kalau misalnya menghindari yang berbayar, kita lihat di YouTube tutorial sangat banyak sekali ya. YouTube, TikTok, apalagi dari TikTok ya, itu juga ada tutorial-tutorial yang bisa kita gali dari situ. Dan permodalan dan bahan baku itu juga akan kita atasi pada saat kita memiliki kita bekerja sama dengan atau kolaborasi dengan organisasi yang lain atau komunitas yang lain. Begitu teman-teman untuk podcast ke-13 kali ini, yaitu mengenai mengatasi bagaimana mengatasi kesulitan pengembangan ekonomi kreatif, kemudian bagaimana untuk mengatasinya, kemudian bagaimana kita untuk mensupport dari ide yang sudah kita miliki. Untuk referensi masih sama dengan menggunakan buku Suryana tahun 2013. Silakan teman-teman sekalian, jika ingin lebih puas lagi, lebih banyak lagi, ingin mengetahui lebih dalam, silakan buku juga bisa dimiliki, bisa di-download, bisa juga di googling ya. Oke, untuk saat ini podcast akan dilanjutkan untuk selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat teman-teman kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.